Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana bersama Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melakukan tanam kelapa genjah di Solo Raya, yakni Sukoharjo, Boyolali, dan Karanganyar, guna mencanangkan penanaman kelapa genjah 1 juta batang se-Indonesia. Kegiatan di Sukoharjo, Jawa Tengah berlangsung di Duku Sanggang, Kecamatan Bulu pada Kamis 11 Agustus 2022. Program strategis ini dikucurkan untuk memperkuat sektor pertanian sebagai bantalan perekonomian menghadapi krisis pangan global dan memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat dengan mengoptimalkan lahan pekarangan dan hamparan. Sekedar catatan sudut pandang, Eri Suryani, Bupati Sukoharjo, memiliki peranan penting bagaimana bantuan itu bisa masuk ke Sukoharjo. Kemampuan berkomunikasi seorang pemimpin daerah memperkenalkan kondisi potensi daerah dalam upaya membangun wilayah patut menjadi inspirasi bagi pemimpin dinas kabupaten dalam upaya membangun potensi wilayahnya masing-masing. Kepemimpinan Eti Suryani, Bupati Sukoharjo, dan Agus Santoso, Wakil Bupati, dalam semangat membangun potensi daerah dan kemampuan melobi menjadi semangat bagi di bawahnya dalam menggerakkan potensi daerahnya. Membangun potensi daerah perlu kerjasama semua pihak, tidak sekedar mampu bekerja sama, tetapi juga sekaligus kemampuan berkomunikasi seorang pemimpin di bawahnya, seperti pejabat dinas kabupaten, pemerintahan kecamatan, maupun pemerintahan kelurahan. Dan desa harus mampu dalam berkomunikasi sebagai pejabat atau pemimpin publik dengan media dalam upaya berkomunikasi membangun spirit membaca arah visi dan misi yang dibangun di wilayahnya, sehingga kemampuan komunikasi tersebut mampu berkoneksi dengan baik ke semua pihak yang berkepentingan maupun secara publik ke masyarakat. Masyarakat percaya pemimpin atau pejabat publik setingkat dinas kabupaten, wilayah kecamatan, kelurahan, serta desa memiliki kemampuan yang baik membangun potensi daerah. Eti Suryani, Bupati Sukoharjo, dan DPRD sekali lagi membangun inspirasi teladan bagaimana kemampuan melobi dan mendapatkan jatah berbagai program bantuan dari pusat bisa masuk di daerahnya, dan berbagai program lainnya seperti halnya bantuan bibit pohon kelapa genjah. Untuk Sukoharjo mendapat 110.000 bibit batang pohon kelapa genjah langsung dari Presiden Joko Widodo melalui kementerian. Kita ingin menanam secara nasional kelapa genjah yang hasilnya itu baru bisa kita lihat setelah nanti 2,5 tahun atau 3 tahun bisa mulai kita petik buahnya. 1 tahun perkiraan bisa kira-kira 140 sampai 180 buah kelapa. Ya kalau kita nanam secara nasional 1 juta, ya kalikan aja hasilnya berapa. Tapi yang paling penting setelah ini ditanam disiapkan juga industrialisasinya. Karena apa? Kelapa ini bisa dipakai untuk gula semut, bisa untuk minyak kelapa. Nah ini disiapkan di sini di setiap desa yang ada kelapa genjahnya dalam jumlah yang banyak, sehingga pertama ada tambahan income untuk masyarakat, yang kedua tanah-tanah yang tidak produktif, pekarangan dan lain-lain, kebun dan lain-lain bisa ditanami kelapa genjah ini. Di Sukoharjo diberikan 110.000, kemudian di Boyolali 44.000, di Karanganyar 46.000. Dan nanti juga di provinsi-provinsi yang lain. Sudah. Dalam rilis Menteri Pertanian, Jokowi menjelaskan penanaman kelapa genjah secara nasional 1 juta batang yang diintegrasikan dengan budidaya cabai, jagung, dan peternakan merupakan salah satu terobosan pemanfaatan lahan pekarangan dan hamparan untuk menyediakan pangan sekaligus meningkatkan pendapatan rumah tangga. Pengembangan kelapa genjah akan memberikan hasil ukuran waktu 2,5 hingga 3 tahun kemudian. Semangat seperti Jokowi Presiden Republik Indonesia melalui kementerian terkait bantuan tersebut patut menjadi semangat yang baik untuk kita semua. Yang menjadi pertanyaan sekarang, bagaimana merawat dari seluruh bantuan tersebut bisa mampu berkembang dengan baik. Ini yang harus menjadi kerja keras bersama atau perhatian khusus semua pihak. Tidak sekedar bergembira saat diberi bantuan, namun pihak yang dibantu mampu menjaga dan merawat dengan baik terutama wilayah yang dibantu.
Sehingga harapannya bantuan itu sesuai dengan yang diharapkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Semoga. Kita ingin lahan-lahan yang tidak produktif itu diproduktifkan. Urusan cabai, urusan ini harusnya rumah tangga di desa-desa itu bisa nanam itu. Di polybag atau di pekarangannya sehingga tidak ada yang namanya kita ini kurangan cabai atau harga cabai naik drastis. Ini yang baru dikerjakan oleh Kementerian Pertanian.